Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Marilah kita menyediakan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu 8 Februari di tahun 2025 ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara penonton channel HKBP Cijantung, berapa lama saudara memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kebanyakan dari kita tanpa disadari menyediakan waktu sedikit secara pribadi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Paling umumnya waktu yang disediakan adalah saat kita bangun pagi untuk melakukan saat teduh dan berdoa pagi sebelum memulai aktivitas. Itu pun kadang-kadang dilewati apabila kita bangun kesiangan. Selain dari itu, waktu kita berhubungan dengan Tuhan adalah saat doa makan dan doa malam. Yesus anak Allah yang sempurna meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa ketika ia hendak mengambil keputusan yang penting. Betapa lebih lagi kita dengan segala kelemahan dan kegagalan kita perlu meluangkan waktu dalam doa, apalagi untuk mengambil keputusan penting. Rasul Paulus mengajak kita untuk meneladani dan belajar dari sikap Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kolose 2 ayat 6-7. Yesus sangat menyadari pentingnya untuk selalu terhubung dengan Bapa, makanya selalu meluangkan waktu untuk bisa bersatu dengan Bapa di dalam doa. Seperti itu jugalah kita harus membangun relasi dengan Bapa secara terus-menerus, agar apa yang kita lakukan berkenan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Karena bukankah setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan? Hendaknya kita memilih merupakan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Allah, sehingga hidup kita menunjukkan seorang Kristen sejati seperti yang diteladankan oleh Yesus Tuhan dan menjadi kemuliaan baginya. Jika kita ingin mengenal Tuhan, mendengar suaranya dan mengalami kehadirannya, maka kita perlu menyendiri bersamanya untuk memiliki waktu yang berkualitas dengannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu? Tentu saja itu tergantung dan terserah kepada kita. Tentu saja tidak ada hukum yang baku untuk itu. Semuanya tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sering kita meluangkan waktu bersama Dia. Yang terpenting adalah niat dan konsistensi untuk meluangkan waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Biar bagaimanapun, setiap hubungan ditentukan dengan intensitas dari komunikasi kita. Hubungan keluarga yang baik juga ditentukan oleh komunikasi yang baik. Kita akan semakin baik mengenal seseorang apabila kita memiliki waktu yang banyak dan komunikasi yang baik. Semakin kita memberikan waktu untuk berdoa, maka kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin dekat kepadanya. Rasul Yakobus berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah teladan kami saat berdoa. Doa adalah hubungan kami dengan Tuhan, jembatan bagi kami untuk berkomunikasi, berbicara, mengungkapkan isi hati kami, permohonan dan doa kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu mendengar kami saat berdoa. Engkau menyendingkan telingamu untuk setiap seruan dan doa kami. Hari ini juga Tuhan, di akhir pekan ini, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kita bersama-sama dan Tuhan menopang, membantu dan menolong kami atas setiap pekerjaan, rencana dan apapun kehendak kami.
Dan izinkanlah juga saat ini Tuhan kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Engkaulah sumber segala sesuatunya. Kiranya Engkau melimpahi setiap anak-anak Tuhan dengan berkat yang melimpah, masa depan yang indah. Dan keluarga-keluarga yang berbahagia senantiasa oleh kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkaulah yang senantiasa tempat kami untuk menyerahkan segala apa yang perlu. Dan Tuhan akan senantiasa mencukupkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Oras.